Nah ini dia, Risma masuk akan sebagai wakil gubernur yang dikatakan bersama dengan Marzuki Mustamar, seperti itu. Yang akhirnya ini yang membuat kita tahu bahwa Khofifah dan juga Marzuki Mustamar ini tokoh senior yang berpengaruh dalam Nahdliyin. Yang ini artinya itu apabila Khofifah petahana masih bersama Emil Dardak, kemudian Marzuki bersama Risma, ini kan menjadi persaingan dan seperti apa ini yang juga akan menarik nanti di Jatim. Bukankah begitu Mas Toto? Betul, tapi pertanyaan saya apakah mungkin seorang mensos lalu kemudian hanya akan menjadi calon wakil gubernur? Itu kan juga Oke. pertanyaan besar loh. Ibu Risma namanya terlalu besar untuk hanya menjadi seorang calon wakil gubernur. Dan kita tahu dalam sistem presidensial yang namanya wakil itu sifatnya lebih kepada ban serep, bahkan seringkali tidak mendapatkan porsi untuk penugasan ya. Itu yang menurut Lebih saya ke Bu Rismanya apa ke tidak mudah. PDIP-nya sebenarnya Mas Toto? Lebih kepada Bu Risma. Tadi kan saya sebutkan, masa seorang mensos menjadi Oke. calon wakil gubernur. Saya meyakini Ibu Risma punya nama besar jauh lebih dibanding Ya, itu gitu ya. ya. Dan berbeda dengan misalnya PSI, nama ketua umumnya anak presiden tiba-tiba diajukan hanya menjadi calon wakil gubernur DKI. Buat saya malu-maluin, saya selalu mengatakan seperti itu. Dan saya berharap PDI Perjuangan tidak melakukan hal seperti itu juga. Dan tetapi memang menjadi menarik bahwa ketika bicara peluang menang dalam konteks kekuatan elektoral, bergabungnya PKB dengan PDI Perjuangan, mewakili Nahdliyin, mewakili kalangan nasionalis, dan kemudian juga mewakili partai pemenang pertama terbesar, partai pemenang kedua terbesar, hampir 40%, kedua partai itu kalau bergabung, Ya. itu akan menjadi kekuatan besar. Tetapi apakah itu akan menyertakan nama Ibu Risma? Saya masih melihat ada hambatan psikologis dari Ibu Rismanya sendiri dan mungkin PDI Perjuangan sendiri juga. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat juga tadi dari petahana sendiri, Anda melihatnya seberapa besar sih? Apakah memang benar begitu percaya dirinya Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini sebagai petahana yang tidak tertandingi sehingga akhirnya baik PDIP dan juga PKB ini harus memutar otak sendiri bagaimana untuk memasangkan siapa lawan mereka nanti? Atau Ya, harus bergabung? ada dua variabel yang akan menjadi penentu utama ya dalam pertarungan di Pilkada Jatim biasanya. Satu adalah faktor rasionalitas. Oke lah, kita berbicara bagaimana kemudian publik menilai sosok Khofifah sebagai incumbent dan bisa dikatakan cukup berhasil lah kalau mau diberikan penilaian. Tapi ada variabel kedua, variabel faktor primordial, variabel faktor akar politik aliran. Dalam konteks ini bagaimana kekuatan Nahdliyin dan kekuatan nasionalis, dua aliran terbesar ini tetap bisa menjadi faktor pendongkrak suara. Dan artinya kalau di sini Ibu Khofifah bisa menyatukan suara NU, pertandingan menurut saya sudah selesai. Tetapi kalau memang tiba-tiba muncul sosok NU lain, tidak kalah senior, mewakili basis suara Nahdliyin, karena Kiai Haji Marzuki ini kan kita tahu dulunya sempat menjadi ketua PWNU di Jawa Timur. Artinya pasti sangat mengakar, memiliki jaringan sangat luas. Dalam konteks itu peluang menjadi terbuka. Artinya kekuatan terbesar bernama Nahdliyin bukan tidak mungkin kemudian akan terpecah ya. Dan apabila kekuatan Nahdliyin tandingan di luar Ibu Khofifah itu bergabung kemudian dengan kekuatan nasionalis sebesar PDI Perjuangan, menurut saya itu akan menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah juga buat Ibu Khofifah memastikan kemenangan.